Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai misteri peta Piri-Reis. Coba teman-teman, bayangkan kita kembali ke dunia ratusan tahun di mana dunia masih tanpa satelit, tanpa GPS, tanpa foto udara, dan tanpa pesawat. Di mana lautan masih dianggap sebagai wilayah penuh ketidakpastian. Banyak pelaut percaya jika berlayar terlalu jauh, maka kapal akan jatuh ke ujung dunia. Namun di tengah keterbatasan itu, muncullah sebuah peta yang membuat para ilmuwan sangat mengaguminya, yaitu peta Piri-Reis yang digambarkan pada sebuah kulit hewan. Peta Piri-Reis sendiri itu adalah peta dunia pramodern yang disusun di tahun 1513 dari intelijen militer oleh Laksamana Turki, yaitu Usmani dan kartografer Piri-Reis. Setengah dari peta yang bertahan menunjukkan pantai barat Eropa dan Afrika Utara dan pantai Brazil dengan akurasi yang wajar. Berbagai pulau Atlantik termasuk Azores dan Kepulauan Canary digambarkan, seperti Pulau Mitos Antilia dan mungkin Jepang. Setelah penaklukan Mesir oleh Kekaisaran Ottoman di tahun 1517, Piri-Reis mempersembahkan peta dunia 1513 kepada Sultan Ottoman Selim I. Ketika ditemukan kembali di tahun 1929, bagian peta yang tersisa menarik perhatian internasional karena peta tersebut mencakup salinan sebagian dari peta yang hilang karya Christophorus Columbus. Peta ini sendiri ditemukan di perpustakaan Istana Topkapi di Istanbul di tahun 1929 saat istana tersebut diubah menjadi museum. Peta ini digambarkan di atas perkamen yang terbuat dari kulit gazela dan hanya sebagian kecil dari aslinya yang diketahui masih ada. Fragmen peta yang masih ada itu berukuran 35 x 24 inci atau 90 x 63 cm. Diperkirakan ini adalah sekitar sepertiga dari peta aslinya. Peta ini dianggap karya luar biasa dalam berbagai hal, terutama karena dibuat di masa ketika penentuan posisi topografis dari wilayah yang baru ditemukan. Piri-Reis sendiri sangat teliti dalam proses penelitiannya dan juga mencatat sumber-sumber yang digunakannya. Dia juga menuliskan referensi dan sumber tersebut di peta, mengungkapkan bahwa dia menggunakan 20 sumber untuk menyusun peta tersebut, termasuk 8 peta Ptolemeus, sebuah peta Arab dari India, 4 peta Portugis, serta peta milik Christophorus Columbus yang menggambarkan wilayah tanah barat. Keterkaitan dengan Columbus sangat penting dalam peta ini, karena banyak fitur dari peta tersebut mendukung klaim Reis bahwa dia menyalin peta Columbus, sementara peta yang dibuat oleh Columbus sendiri dianggap telah hilang. Nama-nama tempat yang ada di Hindia Barat dapat menguatkan klaim tersebut. Peta karya Piri-Reis ini sendiri sangat unik ya, karena menggunakan kompas dan jaringan angin untuk membantu navigasi, bukan garis bujur dan lintang seperti pada peta modern. Peta ini juga memiliki banyak catatan yang ditulis dalam bahasa Turki Ottoman. Salah satu bagian yang menarik adalah gambaran Amerika Selatan yang sangat detail dan akurat di masanya. Di bagian barat laut, peta ini menggambarkan gabungan Amerika Tengah dan Kuba sebagai satu daratan. Beberapa ilmuwan sendiri berpendapat bahwa penggambaran yang tidak biasa di Karibia pada peta Piri-Reis mungkin berasal dari peta yang dibuat oleh Christophorus Columbus yang kini sudah hilang. Peta tersebut menggabungkan Kuba dengan daratan Asia dan Hispaniola menurut Marco Polo, mencerminkan kesalahan besar Columbus yang mengira ia telah menemukan jalur menuju Asia. Di bagian selatan itu sendiri, Samudra Atlantik, peta ini kemungkinan menggambarkan Terra Australis, di mana daratan tersebut belum ditemukan di masa itu. Peta Piri-Reis sendiri ini sangat berbeda dari peta Eropa lainnya ya, karena dipengaruhi oleh tradisi seni miniatur Islam. Keunikan lainnya adalah penggunaan berbagai sumber yang tidak hanya berasal dari dunia Islam, tetapi juga dari sumber non-Muslim. Sejarawan bernama Karen Pinto mencatat bahwa peta ini menggambarkan makhluk legendaris di tepi dunia yang dikenal di Amerika, yang merupakan pergeseran dari pandangan Islam abad pertengahan yang menggambarkan samudra yang mengelilingi dunia yang tidak bisa dilalui.
Peta ini sendiri masih banyak memicu berbagai perdebatan ilmiah. Banyak ahli yang belum dapat memastikan sumber yang digunakan dalam pembuatannya atau jumlah peta lain yang menjadi referensi. Beberapa bagian peta ini tampaknya menggambarkan wilayah di Amerika yang belum ditemukan di tahun 1513. Tetapi tidak ada bukti yang konkret yang mengkaitkan peta ini dengan wilayah di selatan Cananea yang ada sekarang. Selain itu juga ada teori yang pernah dibantah yang mengkaitkan daratan selatan tersebut dengan pantai Antartika yang tidak tertutup es. Nah, sepertiga bagian peta yang masih tersisa tersebut berfokus di Samudra Atlantik dan benua Amerika. Di sudut kiri atasnya, kawasan Karibia digambarkan dengan susunan yang berbeda dari peta modern atau peta di zamannya. Pulau besar yang digambarkan secara vertikal diberi label sebagai Hispaniola, dan bagian baratnya mencakup gabungan antara Kuba dan Amerika Tengah. Tulisan-tulisan di Amerika Selatan dan di wilayah selatan yang disebut dengan benua selatan merujuk pada perjalanan pelaut Portugis yang baru saja terjadi di masa itu. Jarak antara Brazil dan Afrika digambarkan cukup akurat, dan pulau di Samudra Atlantik digambarkan sesuai dengan gaya peta laut Eropa saat itu. Namun banyak tempat dalam peta tersebut yang ternyata tidak ada atau belum dapat dipastikan, seperti pulau bernama Ilferd atau Pulau Hijau di utara Hispaniola. Ini bisa mengacu pada banyak pulau yang berbeda. Pulau besar di tengah Atlantik yang diberi nama Isle de Vaca atau Pulau Sapi tidak cocok dengan pulau nyata atau pulau fiksi manapun yang kita kenal. Menariknya, baik salah satu di Atlantik maupun daratan di Amerika digambarkan sebagai pulau legendaris Attilia. Para ahli sendiri masih memperdebatkan dari mana sebenarnya asal peta-peta ini, karena peta ini dimuat dalam gaya Mappei Mundi. Dalam arti modernnya itu adalah istilah untuk peta dunia bergaya skematis yang dibuat di zaman Kristen abad pertengahan. Ada juga istilah Javeries, di mana menurut para ahli itu adalah bentuk salah eja atau versi yang berubah dari bahasa Arab Geographia yang biasanya merujuk pada buku Geographia karya ilmuwan kuno Claudius Ptolemy. Buku ini sendiri sangat berpengaruh dan banyak dicetak di abad ke-16, seringkali bersama dengan peta buatan Nicolaus Germanus dan Maximus Planudes. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa Javeries mengacu pada peta dunia simbolis dari tradisi kartografi di abad pertengahan. Tradisi ini berasal dari ilmu pengetahuan kuno dan kadang memakai istilah geografia dalam judul bukunya. Dalam penelitian ini, para ahli masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah total peta sumber yang digunakan. Sebagian ada yang berpendapat 20 peta, dan Mappei Mundi sudah mencakup semua peta yang digunakan, sehingga angka tersebut dianggap mencerminkan jumlah keseluruhan. Namun juga ada kelompok ahli yang memperkirakan jumlah dokumennya itu mencapai 30 atau 34. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam menentukan secara pasti banyak peta tersebut yang digunakan dalam pembuatan peta Piri Reis. Nah, sebenarnya siapakah Piri Reis? Sebagian besar biografi Piri Reis ini hanya diketahui melalui karya kartografinya, termasuk 2 peta dunia dan Kitab Bahriye, atau disebut juga buku masalah maritim, yang diselesaikan di tahun 1521. Ia berlayar bersama pamannya Kemal Reis yang dikenal sebagai pelaut Barbari hingga Kemal Reis mendapatkan posisi resmi di Angkatan Laut Ottoman di tahun 1495. Dalam salah satu pertempuran laut, Piri Reis dan pamannya menangkap seorang Spanyol yang ikut serta dalam perjalanan Columbus, dan kemungkinan besar orang ini yang membawa peta awal Amerika yang kemudian digunakan Piri Reis sebagai sumber. Ketika pamannya meninggal di tahun 1511, Piri Reis sementara waktu pensiun ke Gallipoli dan mulai menyusun peta dunia pertamanya. Naskah yang selesai itu bertepatan di bulan Muharram tahun 919 Hijriah, atau setara dengan 1513 Masehi. Kemudian Piri Reis kembali ke Angkatan Laut dan berperan dalam penaklukan Mesir di tahun 1517.
Dan setelah kemenangan Ottoman, Piri Reis mempersembahkan peta dunia 1513 Masehi kepada Sultan Selim I. Dan tidak diketahui ya bagaimana Sultan Selim menggunakan peta tersebut, karena peta itu dianggap menghilang dari sejarah hingga ditemukan kembali berabad-abad kemudian. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya bagaimana penemuan peta Piri Reis itu? Di tahun akhir 1929, fragmen peta dunia karya Piri Reis ini ditemukan kembali di istana Topkapi Istanbul, di mana saat itu kompleks sedang dialihfungsikan menjadi museum. Penemuan ini terjadi berkat inisiatif Direktur Museum Nasional Istana Topkapi, yaitu Dr. Halil Edem Heldem, yang mengundang teolog asal Jerman Gustav Adolf Deismann untuk meninjau perpustakaan istana. Deismann yang memiliki minat terhadap naskah kuno kemudian berhasil memperoleh dukungan dana dari Rockefeller Foundation untuk mendukung konservasi manuskrip kuno dari koleksi istana. Sebagian bagian dari proyek tersebut, Dr. Halil Edem memberikan Deismann akses khusus ke koleksi dokumen non-Islam yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Di antara berkas yang tidak tersusun rapi itulah kemudian ditemukan gulungan perkamen berisi peta dengan detail visual yang tidak biasa. Gulungan ini kemudian ditujukan kepada orientalis Paul E. Kahle yang mengidentifikasikannya sebagai karya Piri Reis, laksamana dan kartografal Kesultanan Utsmaniyah di abad 16. Berdasarkan catatan yang tertera di peta, diketahui bahwa Piri Reis menyusun peta tersebut dengan merujuk pada berbagai sumber, termasuk peta yang diduga berasal dari perjalanan Christophorus Columbus. Penemuan ini mendapat perhatian luas, baik dari kalangan akademik maupun media internasional, terutama karena diduga mengandung fragmen dan peta Columbus yang telah lama hilang. Keterkaitan tersebut memperkuat nilai historis dari peta Piri Reis dalam konteks eksplorasi global awal. Nah, kemudian dengan menyadari pertemuan ini, Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mendukung pelestarian dan publikasi ulang peta tersebut. Upaya ini dimaksudkan untuk membuka kembali diskusi ilmiah mengenai kontribusi dunia Islam terhadap ilmu kartografi dan pengetahuan geografi global di masa pramodern. Nah, demikian teman-teman cerita singkat pengetahuan mengenai peta Piri Reis. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di ilmu pengetahuan berikutnya.